Kembali lagi bersama Maldini Evans. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan fans yang diinterogasi soal penerbangan 828 dan menghilangnya dia selama 18 bulan. Menurut wanita itu, kembalinya fans dari kematian dapat merugikan NSA. Maka dari itu Jaksa Agung akan mempertimbangkan untuk menuntutnya atas memalsukan kematian. Sementara itu Jared baru tahu kalau Catherine Fitz adalah sang mayor. Anaknya datang ke kantor untuk mencari Michaela bukanlah suatu kebetulan. Jared ingin tahu apakah ada penumpang lain yang tahu sesuatu. Ben bilang kalau sang mayor berperan sebagai terapis Sanvi selama berbulan-bulan. Ben ingin ke sana tapi Jared melarangnya dan biarkan dia yang menemuinya. Michaela pikir Ben terlalu fokus kepada orang lain daripada dirinya sendiri. Ben menjelaskan bahwa keluarganya bersembunyi dan pelaku masih di luar sana. Lalu dia ingin ke kampus karena TJ mengirimkan beberapa artefak dari Mesir yang mungkin bisa membantu. Michaela menyarankan Ben untuk beristirahat tapi Ben tidak bisa hanya berdiam saja. Dia khawatir jika pelaku bisa mendapat panggilan seperti 828. Michaela berjanji akan menangkapnya. Kemudian Ben mendapat pesan dari Grace yang sangat merindukannya. Lalu tiba-tiba dia mendapat panggilan. Setelah itu dia melihat sebuah artikel yang ada hubungannya dengan panggilan. Di sisi lain Michaela bertanya kepada Pete soal keberadaan kedua temannya. Dia menjelaskan kalau Pete dan yang lainnya keluar dari danau karena suatu alasan. Dan ini adalah kesempatan untuk menebusnya. Pete bilang gadis yang ada di foto adalah takdirnya. Gadis itu tahu di mana dirinya berada dan bagaimana menemukannya. Gadis itu sangat pemberani dan tidak takut padanya. Lalu Pete minta untuk membawanya kembali ke dalam sel. Kemudian Michaela mendengar suara detak jantung Evie. Lalu dia pergi ke rumah orang tua Evie dan kembali merasakan detak jantung yang semakin kencang. Kemudian dia melihat Glenn yang terbaring tidak sadarkan diri. Di sisi lain Jared mengunjungi Sanvi untuk bertanya soal sang mayor yang hilang. Dia harap Sanvi mau memberikan beberapa informasi pribadi sang mayor. Sanvi mulai panik dan kirim pesan kepada fans. Sementara itu Carl tiba-tiba melihat burung merak di hutan lalu dia menghubungi kakaknya. Mungkin saja ini adalah panggilan. Olive bilang Angelina mendapat panggilan yang membawa mereka ke malaikat yang memegang timbangan dan juga mempunyai bulu merak. Di sisi lain Ben datang untuk menemui Egan yang ternyata dia tahu soal panggilannya karena dia juga penumpang 828. Ketika kembali pria itu kehilangan segalanya. Sekarang hanya bermain catur untuk mendapat uang dan ikuti panggilannya. Kemudian Ben menjelaskan soal anak pingsan di panggilannya dan bisa saja dalam bahaya. Egan tidak tahu kalau ada anak, yang dia lihat hanya benda seni yang jatuh. Ben tidak mengerti kenapa panggilan tidak memberikan informasi yang sama dan berjalan begitu cepat hingga sulit untuk mengingat. Egan bilang dia ingat, ada monyet marmer, cahaya berkilauan, guci, unicorn perunggu, patung koboi. Lalu Ben menciptakan kembali panggilannya di papan catur. Kemudian Michaela menghubunginya soal panggilan yang membawanya ke rumah Beverly dan menemukan Glenn yang meninggal. Lalu Jared datang membawa Zeke untuk menemui Michaela. Beverly sangat senang melihat Jared yang tampak gagah dengan setelan jasnya. Sementara Michaela minta maaf karena tidak mengabarkan Zeke. Zeke bilang tidak perlu karena dia juga pernah melihat bagaimana ibunya berjuang melawan demensia kakeknya. Scene selanjutnya Grace muak dengan berita yang terus membahas soal 828. Lalu Carl pulang dan berkata telah melihat burung merak. Pamannya tidak percaya karena selama dia tinggal di sini tidak pernah melihatnya. Grace tidak senang ketika Tarek menganggap Carl berbohong dan itu tidak adil bagi keluarganya. Tarek bilang tidak adil itu saat Grace meninggalkan dirinya dan ayahnya. Setiap hari dia harus menggendong ayahnya ke kamar mandi dan melihat ayahnya batuk darah. Dia harus melakukannya karena itulah yang dilakukan keluarga. Di sisi lain Olive dan Angelina pergi ke kampus. Angelina bercerita kalau umur dia hampir 30 tahun dan dia tidak pernah mencium siapapun.
Itulah sebabnya dia terobsesi dengan orang yang dipenjara yang tidak dia kenal. Saat masuk ke ruangan, pemuda itu berkata untuk tidak berisik dan jangan menyentuh apapun. Mereka menjelaskan maksud kedatangannya untuk melihat beberapa artefak Mesir. Tapi mereka diminta untuk duduk dan melihat saja karena mungkin tidak akan mengerti. Olive sadar dia masih SMA tapi dia bisa menulis disertasi tentang Al-Juras. Dan dia siap untuk membantu. Mereka pun menyadari ada gambar bulu merak. Lalu Olive menghubungi Cal untuk memastikan burung merak yang dilihat itu nyata. Namun Cal beritahu kalau ibu dan pamannya bertengkar seperti ketika dirinya dan Olive pada waktu itu. Sementara fans mulai bosan diinterogasi yang sudah berlangsung selama berhari-hari. Dia telah memberikan 33 tahun hidupnya untuk negara, 5 tur 2 perang tanpa pertanyaan. Ditugaskan untuk mencari tahu kebenaran tentang 828 dan ditembak. Jika ingin mengurungnya, maka katakan saja di depannya. Kembali ke Ben dan Egan yang telah menyusun abjad membuat anagram dan semua ini tidak masuk akal jika digabungkan. Ben ingat guci itu memiliki angka 601, mungkin saja angka itu adalah kamar 601. Egan bilang dia tidak melihatnya dan hanya ada cahaya berkilauan seperti memantul air. Ben pikir apa yang mereka susun adalah bermacam-macam benda koleksi seperti museum seni. Ketika sampai dan masuk ke dalam, mereka pun mencari kamar 601 dan ternyata tidak ada anak itu. Ben pikir refleksi membuatnya bingung. Yang dilihat adalah 601 dan jika dibalik maka 109. Tiba-tiba bangunan mulai runtuh dan mereka berhasil menemukan kamar 109 yang terdapat seorang anak yang bernama Caleb. Egan pikir dia harus memeriksa gas yang bocor dan menyuruh Ben membawa anak itu. Saat berhasil keluar, Ben heran dengan Egan yang sudah di luar padahal dia pikir Egan tidak akan selamat di dalam. Egan pikir ini sudah berakhir dan dia segera pergi. Di sisi lain, Beverly berkata bahwa Jared dan Michaela adalah pasangan yang serasi. Mereka pun merasa canggung dan Jared izin untuk pergi. Lalu Michaela memperkenalkan suaminya kepada Beverly tapi dia kembali merasakan detak jantungnya yang berasal dari DVD. Isinya adalah Michaela dan Evie sewaktu kecil. Lalu Zeke melihat masih ada satu DVD untuk Michaela. Setelah diputar memperlihatkan Glenn yang senang melihat Michaela kembali seperti merasakan kehadiran Evie. Dia akan membiarkan Michaela memiliki rumah ini. Zeke pikir harus menghubungi koordinator fasilitas untuk menjemput Beverly. Mereka pikir ini yang terbaik. Michaela merasa tidak bisa menerima rumah ini dan biarkan Beverly keluar dari rumah yang dikenang selama 40 tahun. Beverly menyadari barang-barangnya ada di kotak dan tidak mau pergi karena dia pikir Glenn akan segera pulang. Michaela mencoba menjelaskan tapi Beverly tetap ngotot dan mencari Evie dan Glenn. Kemudian Zeke merasakan sesuatu lalu dia menenangkan Beverly. Dia tahu bagaimana perasaannya dan dia suka mencium bunga dan meniup lilin. Lalu Zeke memberikan kalung yang Evie buat untuk ibunya. Seketika Michaela menyadari ada kata berani di kalungnya dan ingat saat Pete katakan itu. Di sisi lain, pemuda yang bersama Olive dan Angelina menjelaskan soal Mat, Dewi Keadilan Mesir dan Akhirat. Dia akan menempatkan hati almarhum pada skala keadilan dan bulu kebenaran di sisi lain. Pemuda itu pikir gambar ini tidak biasa. Dalam setiap representasi yang dia temui, Mat mengambil sebuah hati dan menimbangnya dengan bulu burung unta. Dan gambar ini seperti burung merak namun ada bagian yang hilang. Olive pikir ini adalah pertanda bahwa ketika kembali dari kematian maka sedang diadili seperti mendapat kesempatan kedua. Lalu dia mendapat telepon dari Michaela yang minta Angelina datang untuk menemui Pete. Angelina berkata dia terus melihat fotonya sambil memikirkannya. Dia pikir ini adalah pertanda. Michaela telah menyelamatkannya maka dia harus menyelamatkan Pete. Pete bilang dia mendengar suara untuk menyuruhnya pergi ke gadis itu dan dia pikir harus bersamanya. Sementara itu Sarah bertemu Jared untuk bertanya soal kabar terbaru ibunya. Jared menjelaskan kalau ibunya adalah pegawai pemerintah tingkat tinggi yang ditugaskan untuk mempelajari 828. Ibunya juga diduga sering melakukan penculikan dan penyiksaan yang mungkin ada hubungannya dengan kepergiannya. Di sisi lain, Direktur Jimmer memutuskan untuk tidak menuntut Vance dan Paul pun menyambutnya kembali ke NSA. Namun Vance tidak mau kembali.
Setiap yang dia lakukan berhasil untuk NSA selalu dibayangi oleh Catherine Fitz dan hampir membunuhnya. Jimmer bilang Mayor Fitz ditemukan tewas beberapa bulan yang lalu dan operasi rahasianya ditutup. Maka dari itu jika Vance kembali maka 828 miliknya. Lalu Paul bilang dia akan menunjukkan sesuatu yang tidak akan Vance tolak. Di malam harinya Ben mengantar Caleb pulang dan ternyata adalah adik dari Corey. Sementara orang yang menjemput Beverly tiba dan Michaela masih mendengar detak jantungnya. Kemudian dia memutuskan untuk membatalkannya karena rumah ini milik Beverly. Maka dia ingin tinggal di sini dan mengurusnya. Inilah yang diinginkan Ivy dan juga panggilannya. Di sisi lain Ben datang ke kampus dan ingin tahu apa yang dikirim oleh TJ. Putrinya bilang kalau gambar ini masih ada bagian yang hilang. Sementara Egan menawarkan hasil curiannya untuk mendapat uang dengan memakai kartu identitas milik Ben Stone. Dan ternyata di dalam guci itu ada gambar bagian yang hilang tapi dibuang oleh Egan. Di sisi lain Carl bermain dengan adiknya dan tiba-tiba ada bulu merak yang jatuh. Lalu dia mulai merekam dan berkata kalau dia akan mencari harta karun yang sangat penting. Apa yang dikatakan Carl kembali terdengar oleh ketiga penculiknya. Di akhir cerita, Paul mengajak Vance ke suatu tempat yang membuatnya terkejut. Dan episode ini pun bersambung. Oke, sekian dan sampai jumpa di episode Manifest Season 3 berikutnya.